Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama bersholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Jangan lupa untuk mendukung channel Elva Story dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, agar semakin banyak yang bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Pernahkah kita mendengar cerita tentang seorang wanita sederhana yang bekerja di negeri orang lalu nasibnya berubah begitu drastis? Kisah nyata yang akan kita dengarkan ini mungkin saja membuat hati kita bertanya-tanya, sekaligus mengajarkan arti kesabaran dan ketulusan. Alia menarik napas panjang ketika menatap gedung hotel megah di hadapannya. Gedung itu menjulang dengan dinding kaca yang berkilau diterpa sinar matahari sore. Suara klakson mobil dan hiruk-pikuk kota Jeddah terasa asing baginya. 3 hari lalu, ia masih berada di desanya di Jawa Tengah, membantu ibunya menyiapkan masakan untuk acara hajatan tetangga. Sekarang, ia berdiri di pintu masuk hotel bintang 5, membawa koper kecil dan secari kertas berisi kontrak kerja sebagai juru masak. Setelah melewati pemeriksaan keamanan, Alia diarahkan menuju dapur oleh seorang staf hotel. Begitu pintu besar dapur dibuka, aroma daging panggang, rempah-rempah Timur Tengah, dan roti baru matang langsung menyeruak memenuhi udara. Para koki sibuk di stasiun masing-masing, pisau beradu dengan talenan, panci mendidih, dan oven terbuka tutup silih berganti. "Ini tempatmu," ucap seorang pria berkepala plontos dengan suara berat. Dialah kepala chef, bernama Karim, yang terkenal galak di kalangan staf. Alia menunduk sopan. "Terima kasih, chef." Karim hanya mengangguk singkat, lalu melirik catatan di tangannya. "Kau dari Indonesia? Kita lihat apakah tanganmu bisa secepat lidahmu bicara." Hari pertama berjalan berat. Karim menugaskannya memotong sayuran untuk sup dengan kecepatan yang membuat jari Alia hampir teriris. Namun, di tengah kesibukan itu, ada momen ketika Alia mencium aroma bumbu rempah khas Indonesia yang tersimpan di rak bahan impor. Ia tersenyum, lalu diam-diam mencampurkan sedikit rempah itu ke dalam saus yang sedang ia aduk. Baginya, itu bukan sekadar memasak, tapi mengirimkan sepotong rumah ke dalam sebuah hidangan. Menjelang malam, Karim datang menghampirinya. "Bawa saus ini ke meja tamu VIP. Cepat." Alia mengangguk. Dengan hati-hati ia menuangkan saus itu di atas hidangan daging panggang yang terlihat mewah. Seorang pelayan membawanya keluar dari dapur, dan Alia pun kembali membersihkan meja kerjanya. Ia tak tahu, hidangan itu akan menjadi titik awal pertemuannya dengan pria yang kelak mengubah hidupnya. Beberapa menit kemudian, pintu dapur terbuka. Seorang pria tinggi berkulit sawo matang dengan setelan jas hitam masuk. Semua staf langsung terdiam dan memberi salam. Wibawanya begitu kuat, tatapannya tajam, namun ada ketenangan yang memancar dari sorot matanya. Karim bergegas menghampiri. "Tuan Fahd, kehormatan bagi kami Anda masuk ke dapur." Pria itu mengangguk tipis, lalu matanya beralih ke arah Alia yang berdiri di sudut, mencoba menghindari tatapannya. "Apa ini?" tanyanya sambil menunjuk sisa saus di panci. Alia menelan ludah. "Itu, saus yang saya buat, Tuan." Senyum tipis muncul di wajah Fahd. "Kau tidak tahu, hidangan itu bisa mengubah segalanya." Alia hanya bisa terdiam, tak mengerti maksud ucapannya. Tapi di hatinya, ia merasa baru saja memasuki cerita yang jauh lebih besar daripada sekadar pekerjaan di dapur hotel. Suasana dapur kembali ramai setelah kepergian Tuan Fahd malam itu, namun hati Alia masih berdegup kencang. Ucapannya terngiang-ngiang di telinganya, membuat ia bertanya-tanya apa maksudnya. Ia mencoba fokus pada pekerjaannya, tapi rasa penasaran itu terus mengganggu. Keesokan harinya, Alia kembali bekerja seperti biasa. Saat ia sedang memotong bawang bombay, pintu dapur kembali terbuka. Suara langkah sepatu menggaung di lantai marmer, dan semua orang refleks menoleh. Ternyata, Fahd berdiri di sana lagi, kali ini tanpa jas resmi, hanya mengenakan kemeja putih yang dilipat di lengan. Kepala chef Karim menghampiri dengan tergesa. "Tuan, apakah Anda ingin mencicipi menu makan siang?" Fahd menggeleng pelan. Matanya langsung tertuju pada Alia. "Aku ingin melihat wanita yang membuat saus itu." Alia tersentak, pisau di tangannya nyaris terlepas. "Tuan, saya hanya mencoba resep sederhana." Fahd melangkah mendekat,
Aroma parfumnya yang lembut bercampur dengan wangi bawang dan roti panggang. Sederhana? Tidak. Ada sesuatu di dalamnya. Rasa yang tidak bisa kulupakan. Karim mencoba memotong pembicaraan. Tuan, hidangan itu hanya kebetulan. Namun Fahd menatap Karim tegas. Tidak ada yang kebetulan dalam masakan. Setiap rasa punya cerita. Alia menunduk, tidak berani menatap wajahnya lama-lama. Itu, resep dari ibu saya di Indonesia, Tuan. Saya membuatnya agar tidak rindu rumah. Senyum kecil muncul di bibir Fahd. Rindu rumah? Mungkin itu yang membuat masakanmu punya jiwa. Setelah percakapan singkat itu, Fahd pergi. Tapi anehnya, sore harinya Alia menerima pesan dari manajer dapur bahwa ia diminta menyiapkan makan malam khusus untuk tamu VIP di ruang pribadi lantai atas. Tidak disebutkan siapa tamunya, tapi hatinya menebak-nebak. Malam itu, ia menyiapkan menu lengkap, sup lentil hangat, daging panggang dengan saus rempah, dan kue manis khas Timur Tengah. Tangannya bergetar ketika membawa nampan terakhir ke ruang makan pribadi. Begitu pintu terbuka, ia melihat Fahd duduk sendirian di meja panjang yang penuh cahaya lilin. Matanya langsung menatap Alia. Duduklah. Aku ingin kau menemaniku makan malam. Alia tertegun. Tuan, saya hanya juru masak. Fahd tersenyum samar. Malam ini, kau adalah tamuku. Dengan ragu, Alia duduk di kursi seberangnya. Mereka mulai berbincang, awalnya tentang masakan, lalu perlahan beralih ke cerita pribadi. Fahd bertanya tentang masa kecil Alia, tentang keluarganya di Indonesia, bahkan tentang mimpi-mimpinya. Kau tahu, Alia, Fahd menatapnya lekat. Jarang sekali aku merasa nyaman berbicara seperti ini. Alia menunduk, merasa pipinya memanas. Mungkin, karena makanan bisa menyatukan hati yang jauh, Tuan. Di luar, lampu-lampu kota Jeddah berkilauan. Dan di dalam ruangan itu, benih sesuatu yang tak pernah Alia bayangkan mulai tumbuh. 3 hari berlalu sejak makan malam itu, namun perasaan aneh di hati Alia tak kunjung reda. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya jamuan biasa dari seorang atasan kepada staf yang dianggap berbakat. Namun setiap kali mengingat tatapan Fahd yang hangat di balik sikapnya yang dingin, hatinya kembali berdebar. Pagi itu, dapur sudah sibuk dengan persiapan sarapan buffet. Alia sedang mengaduk adonan roti ketika seorang staf hotel menghampirinya dan menyodorkan amplop putih. Ini dari manajer hotel, ucapnya singkat. Alia menyeka tangannya, lalu membuka amplop itu. Di dalamnya ada secari kertas dengan tulisan rapi berbahasa Arab dan Inggris. Aku ingin kau menyiapkan makan malam di ruang pribadiku malam ini. Datanglah jam 8. Alia menatap surat itu lama. Hatinya campur aduk antara gugup dan penasaran. Ia tahu undangan itu tidak biasa, tapi entah mengapa kakinya tak sanggup menolak langkah menuju sesuatu yang tak ia mengerti. Menjelang malam, Alia berdiri di dapur kecil yang khusus digunakan untuk ruang pribadi pemilik hotel. Ia menyiapkan menu yang lebih personal. Nasi mandi beraroma saffron, ayam panggang dengan rempah rahasia, salad segar, dan puding susu lembut yang ia pelajari dari ibunya. Saat jarum jam mendekati pukul 8, pintu ruang makan pribadi terbuka. Fahd masuk, kali ini tanpa jas, hanya mengenakan taup putih sederhana. Wajahnya tampak lebih santai dibanding biasanya. Aku menunggumu, ucapnya dengan suara tenang. Alia menunduk hormat. Saya hanya ingin memastikan hidangan ini sesuai selera Tuan. Fahd tersenyum samar. Aku yakin akan menyukainya. Tapi malam ini, aku tak hanya ingin membicarakan masakan. Mereka duduk berhadapan. Fahd mulai berbicara tentang kehidupannya, sesuatu yang jarang ia lakukan kepada orang lain. Ia menceritakan masa kecilnya di Riyadh, tentang ayahnya yang keras, dan ibunya yang penuh kasih. Lalu suaranya sedikit berat ketika ia menyebut masa lalunya. Aku pernah menikah, tapi takdir memisahkan kami terlalu cepat. Alia terdiam. Ia melihat sekilas kesedihan yang dalam di mata Fahd, seolah luka itu masih segar. Saya turut berduka, Tuan, ucap Alia dengan lirih. Fahd menatapnya dalam-dalam. Kau berbeda dari orang lain di sekitarku. Kau tidak berusaha mengambil hati dengan kepura-puraan. Hening sesaat mengisi ruangan,
Hanya terdengar bunyi sendok beradu dengan piring. Alia berusaha menenangkan jantungnya yang berdetak cepat. Ia tak tahu kemana arah pembicaraan ini, tapi perasaan di hatinya semakin sulit diabaikan. Sebelum makan malam usai, Fahd berdiri dan menghampirinya. Alia, mungkin suatu hari nanti aku akan memberitahumu alasan sebenarnya kenapa aku memanggilmu ke sini. Tapi untuk saat ini, tetaplah di sisiku di dapur. Masakanmu adalah satu-satunya yang membuatku merasa pulang. Kata-kata itu membuat Alia membeku di tempat. Ada sesuatu yang mulai terjalin, tapi ia tahu jalan di depan tak akan mudah. Sejak makan malam pribadi itu, Alia merasa hari-harinya di hotel berubah. Fahd tidak lagi sekadar menjadi pemilik hotel yang jauh di puncak hierarki. Ia kini sering muncul di dapur. Kadang hanya untuk melihat-lihat, kadang untuk berbincang sebentar dengan Alia. Bagi staf lain, hal itu menimbulkan rasa heran dan bisik-bisik yang tak pernah berhenti. Sepertinya Tuan Fahd punya perhatian khusus pada si juru masak baru itu, bisik seorang pelayan kepada rekannya. Alia mencoba tak menghiraukan gosip itu, tapi dalam hati ia tahu, hubungan profesional mereka memang sudah tidak lagi terasa seperti hubungan biasa antara atasan dan bawahan. Suatu sore, ketika Alia sedang membersihkan meja kerja, Fahd datang. Ia memegang sebuah buku resep tua dengan sampul kulit berwarna coklat. "Ini milik istriku," ucapnya pelan. Alia menoleh, sedikit terkejut. "Istri Tuan?" Fahd mengangguk. "Namanya Laila. Ia mencintai masakan, seperti kau. Ia selalu bilang, dapur adalah tempat hati bicara." Alia menatap buku itu dengan hati-hati, tak berani menyentuhnya. Kalau begitu, ia pasti wanita yang sangat istimewa. Fahd menatap ke kejauhan, matanya sedikit berkaca-kaca. Dia meninggal dalam kecelakaan 3 tahun lalu. Sejak itu, aku jarang masuk dapur. Semua rasanya hampa. Hening menyelimuti ruangan. Alia ingin mengatakan sesuatu yang bisa menghapus kesedihan di wajahnya, tapi kata-kata terasa sulit keluar. Akhirnya, ia berkata pelan, "Tuan, kadang kehilangan memang meninggalkan ruang kosong yang tak bisa digantikan. Tapi ruang itu juga bisa diisi dengan kenangan indah, bukan hanya duka." Fahd menoleh, menatapnya lama. "Kau berbicara seolah kau mengerti rasanya." Alia menghela napas. "Saya pernah kehilangan ayah. Dan saat itu, saya hanya punya masakan ibu untuk membuat saya merasa tidak sendirian." Senyum tipis muncul di wajah Fahd, meski matanya masih redup. "Mungkin, itu sebabnya masakanmu punya rasa yang berbeda. Kau memasak bukan hanya dengan tangan, tapi juga dengan hati yang pernah terluka." Malam itu, setelah Fahd pergi, Alia menatap panci sup yang sedang mendidih. Ia tak menyangka, pekerjaannya di dapur ini membawanya mengenal sisi lain dari seorang pria yang selama ini dianggap dingin dan tak tersentuh. Namun ia juga tahu, semakin ia mengenal Fahd, semakin ia melangkah ke dalam cerita yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi itu, dapur hotel dipenuhi aroma sedap dari berbagai hidangan yang sedang disiapkan untuk jamuan makan siang. Alia sedang sibuk menyiapkan saus rempah, sementara para koki lain bekerja cepat di stasiun masing-masing. Hari itu, hotel akan kedatangan rombongan tamu penting dari keluarga kerajaan Arab. Segalanya berjalan lancar sampai sebuah teriakan memecah kesibukan. "Apa ini?" Suara lantang kepala Chef Karim menggema di ruangan. Di tangannya, ada piring berisi daging panggang yang terlihat sedikit terlalu matang di bagian pinggirnya. Karim langsung menunjuk Alia. "Kau yang membuat sausnya, bukan? Saus ini terlalu tajam, menutupi rasa asli daging." Alia menatapnya dengan mata membesar. "Chef, saya mengikuti resep yang kita sepakati. Saya tidak mengubahnya." Namun Karim menggeleng dengan wajah marah. "Jangan berbohong. Kau ingin pamer dengan bumbu aneh dari negaramu itu." Beberapa staf dapur mulai saling berbisik. Rasa gugup mulai merayapi Alia. Ia tahu betul, di dapur sebesar ini, satu kesalahan kecil bisa membuatnya kehilangan pekerjaan. Tiba-tiba, suara dalam yang tegas terdengar dari pintu. "Cukup." Semua kepala menoleh. Fahd berdiri di sana, mengenakan jas hitam rapi, tatapannya tajam mengarah pada Karim. "Aku yang memintanya menambahkan bumbu itu," kata Fahd dengan nada yang tak bisa dibantah. "Dan aku menyukainya."
Hidangan ini akan tetap disajikan. Karim terdiam, wajahnya memerah menahan malu. Sementara Alia berdiri membeku, tak menyangka Fahd akan membelanya di depan semua orang. Fahd lalu menoleh padanya. Alia, teruskan pekerjaanmu. Aku percaya pada kemampuanmu. Setelah Fahd pergi, suasana dapur hening sesaat sebelum kembali sibuk. Tapi Alia tahu, tatapan iri dari beberapa rekan kerja mulai mengikutinya. Bagi sebagian orang, dukungan Fahd mungkin terlihat sebagai keberpihakan yang berlebihan. Siang itu, jamuan berjalan sukses. Tamu-tamu penting memuji rasa masakan yang disajikan. Bahkan beberapa bertanya resep saus rempah yang digunakan. Alia merasa lega, tapi ia juga tahu badai belum benar-benar reda. Di balik pintu dapur, gosip mulai tumbuh semakin liar. Malamnya, saat ia hendak pulang, Alia menemukan secari kertas di loker pribadinya. Isinya singkat. Kau pikir kau bisa bertahan di sini hanya karena Tuan Fahd menyukaimu? Alia menatap tulisan itu lama. Entah siapa yang mengirimnya, tapi ia sadar bahwa perjalanan ini tidak akan semudah yang ia kira. Sejak insiden di dapur itu, hubungan Alia dan Fahd semakin terasa berbeda. Fahd kerap datang tanpa diduga, hanya untuk melihat Alia bekerja atau mencicipi masakannya langsung dari panci. Meskipun selalu menjaga sikap di depan staf lain, Alia bisa merasakan perhatian yang lebih dari sekadar hubungan atasan dan bawahan. Suatu sore, ketika dapur mulai sepi, Alia sedang mengiris sayur untuk persiapan makan malam. Pintu dapur berderit pelan, dan Fahd masuk dengan langkah tenang. Aku lapar, ucapnya sambil duduk di kursi dekat meja kerja Alia. Alia tersenyum tipis. Menu malam ini belum siap, Tuan. Kalau begitu, buatkan sesuatu yang hanya untukku, jawabnya dengan nada tenang tapi penuh arti. Alia menunduk, mencoba menyembunyikan wajahnya yang mulai memanas. Ia memutuskan membuatkan sup ayam rempah dengan sentuhan khas Indonesia. Saat ia mengiris bawang, Fahd tiba-tiba berdiri di belakangnya. Tangannya ikut memegang pisau, jari-jarinya menyentuh lembut punggung tangan Alia. Kau harus mengiris seperti ini, katanya pelan. Alia menahan napas, merasakan jantungnya berdegup kencang. Tuan, saya bisa melakukannya sendiri. Fahd tersenyum tipis, lalu melepaskan tangannya. Aku tahu. Aku hanya ingin berada di dekatmu. Keheningan yang menggantung membuat Alia semakin gugup. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan menuangkan sup ke dalam mangkuk. Fahd duduk kembali, mencicipi satu sendok, lalu menatap Alia dengan mata yang dalam. Masakanmu, rasanya seperti rumah. Kata-kata itu menusuk hati Alia. Ia tak berani membalas tatapan Fahd, takut jika ia menunjukkan isi hatinya yang sebenarnya. Namun kedekatan ini tak lepas dari perhatian orang lain. Beberapa kali Alia merasakan tatapan sinis dari sebagian staf, bahkan bisikan-bisikan yang terdengar saat ia lewat. Tapi entah mengapa, setiap kali Fahd hadir, semua rasa takut itu sirna, digantikan oleh hangat yang sulit ia jelaskan. Malam itu, saat Alia berjalan pulang melewati halaman hotel, ia mendengar langkah kaki di belakangnya. Saat menoleh, ia melihat Fahd berdiri di bawah cahaya lampu taman. Alia, panggilnya pelan. Jangan terlalu memikirkan apa kata orang. Aku hanya ingin kau tetap menjadi dirimu, di sisiku. Alia hanya mengangguk. Ia tahu, meski tak diucapkan, ada perasaan yang mulai tumbuh di antara mereka. Perasaan yang belum sempat terucap, tapi semakin sulit untuk disembunyikan. Hari itu, suasana rumah keluarga Amir terasa berbeda. Lampu-lampu taman dipasang lebih terang dari biasanya, aroma masakan khas timur tengah tercium dari dapur, dan beberapa pelayan tampak mondar-mandir menata meja. Tidak ada yang memberitahu Laila secara langsung, tapi ia bisa merasakan bahwa akan ada tamu penting yang datang. Sejak pagi, Laila sibuk membantu menyiapkan hidangan. Ia mengiris sayuran, mencuci buah, dan sesekali mengangkat nampan penuh makanan ke ruang makan. Amir sempat beberapa kali muncul di dapur, matanya secara diam-diam mengikuti gerak-gerik Laila. Jangan terlalu capek, ucap Amir singkat sambil mengambil segelas air. Laila hanya tersenyum tipis, tidak ingin terlalu banyak bicara. Saya baik-baik saja, Tuan. Menjelang sore, tamu yang ditunggu akhirnya tiba. Seorang pria tua berwibawa turun dari mobil mewah,
diikuti oleh seorang wanita yang seumuran dengan Laila. Ternyata, pria itu adalah Paman Amir, orang yang punya pengaruh besar dalam keluarga, dan wanita itu adalah putrinya, Yasmin. Amir menyambut mereka dengan pelukan hangat. "Paman, Yasmin, selamat datang." Yasmin tersenyum ramah, namun sorot matanya sempat melirik ke arah Laila yang berdiri di ujung ruangan sambil membawa teh. Tatapan itu terasa menusuk, seolah sedang menilai dan mengukur dirinya. Percakapan pun berlangsung di meja makan. Laila hanya bertugas menuang minuman dan memastikan semua hidangan tertata rapi. Namun, telinganya menangkap beberapa kalimat yang membuatnya sedikit terkejut. "Amir," kata pamannya sambil menyeruput sup, "aku harap kau memikirkan rencana yang kita bicarakan bulan lalu." Yasmin sudah siap. Amir menatap pamannya dengan tenang. "Paman, aku sudah memikirkan banyak hal. Tapi, mungkin keputusan itu akan berbeda dari yang kau harapkan." Yasmin mengerutkan kening, pamannya terlihat terkejut. Sementara Laila pura-pura sibuk merapikan gelas, hatinya berdegup kencang. Ada sesuatu yang besar sedang dibicarakan, dan entah kenapa, ia merasa dirinya akan terlibat di dalamnya. Usai makan malam, Amir memanggil Laila ke taman. Suasana tenang, hanya suara air mancur yang terdengar. "Laila," ucap Amir dengan nada serius, "aku akan membuat keputusan yang mungkin akan membuat beberapa orang tidak senang, tapi aku yakin ini yang terbaik." Laila bingung, "Keputusan apa, Tuan?" Amir menatapnya lama, seakan mencari keberanian untuk mengucapkannya. "Tentang hidupku, dan juga tentang dirimu." Kalimat itu membuat napas Laila tercekat. Ia tahu, malam ini akan menjadi titik balik hidupnya. Hari itu, langit Riyadh begitu cerah. Mentari memantulkan cahaya hangatnya ke seluruh halaman rumah besar keluarga Fahd. Di pelataran, para pekerja sibuk mempersiapkan dekorasi yang memadukan nuansa putih dan emas, simbol kesucian dan kemuliaan. Aisyah berdiri di depan cermin besar di kamarnya. Gaun pengantin putih panjang yang dikenakannya berhiaskan bordir halus di tepi lengan, dan kerudungnya menjuntai lembut hingga menutupi punggung. Wajahnya dipenuhi rona malu dan bahagia. "Subhanallah, cantik sekali, Aisyah," ujar Salma, sahabat dekatnya yang datang khusus dari Indonesia. "Dulu kita sering bicara tentang mimpi, dan sekarang kamu benar-benar hidup di dalamnya." Aisyah tersenyum, "Ini bukan hanya mimpi, Salma. Ini adalah takdir yang Allah atur begitu indah. Semua rasa lelah, ujian, dan air mata terbayar di hari ini." Di ruang lain, Fahd duduk bersama ayahnya. Ia mengenakan tobe putih bersih dengan sorban merah putih khas Saudi yang terlipat rapi. Wajahnya terlihat tenang, namun matanya menyimpan kilau kebahagiaan yang sulit disembunyikan. "Ayah," ucap Fahd lirih, "terima kasih karena telah merestui pilihan hati saya." Ayahnya menepuk pundaknya, "Pernikahan bukan hanya soal cinta, Fahd, tapi juga soal amanah dan keberkahan. Aku percaya kamu akan menjaganya." Ketika adzan zuhur berkumandang, para tamu undangan mulai memenuhi aula besar yang sudah disulap menjadi tempat akad nikah. Suara lantunan ayat suci Al-Quran mengisi ruangan, menambah suasana haru dan sakral. Aisyah duduk di sisi dalam, ditemani keluarga wanita dari pihak kerabat jauh yang tinggal di Riyadh. Tangannya dingin, jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Di meja akad, seorang kadi duduk dengan kitab nikah terbuka. Fahd duduk di hadapannya, bersiap mengucapkan ijab kabul. Semua mata tertuju padanya. "Aku nikahkan engkau, Fahd bin Khalid, dengan Aisyah binti Abdullah, dengan mahar berupa cincin emas dan seperangkat perhiasan, tunai." Fahd menarik napas dalam-dalam, lalu dengan suara tegas ia menjawab, "Aku terima nikahnya Aisyah binti Abdullah dengan mahar tersebut, tunai, karena Allah Ta'ala." Sejenak hening. Lalu, gema seruan, "Sah," terdengar serentak dari para saksi. Tepuk tangan dan ucapan takbir pun bergema di seluruh ruangan. Air mata Aisyah mengalir, bukan karena sedih, melainkan karena syukur yang tak terbendung. Ia tahu, perjalanan panjangnya dari seorang pekerja biasa hingga menjadi istri sang pemilik perusahaan adalah bukti nyata bahwa Allah mengatur segala sesuatu di waktu yang tepat. Sore harinya, pesta pernikahan digelar dengan meriah. Musik tradisional Arab dan rebana mengiringi tarian khas keluarga Fahd.
Aisyah dan Fahd duduk di pelaminan, saling bertukar senyum penuh arti. Aku janji akan menjagamu, Aisyah, bisik Fahd sambil menggenggam tangannya. Aisyah membalas lirih, dan aku akan mendampingimu dalam setiap langkah, sampai akhir hayat. Di tengah riuh pesta, langit sore berubah menjadi jingga keemasan. Bagi keduanya, itu bukan sekadar pergantian hari, melainkan awal dari kehidupan baru, sebuah lembaran yang akan mereka tulis bersama, dengan tinta cinta dan ridho Allah. Hidup adalah perjalanan panjang yang dipenuhi kejutan. Kadang, kita merencanakan sesuatu dengan sangat matang, tetapi Allah menghadirkan jalan yang sama sekali tidak pernah kita bayangkan. Itulah yang terjadi dalam kisah ini. Seorang perempuan sederhana, yang awalnya hanya berniat mencari nafkah di negeri orang, justru menemukan takdir yang begitu berbeda. Dari seorang pekerja biasa, ia menjadi istri dari orang yang selama ini hanya ia pandang dari kejauhan. Dari kisah ini, ada beberapa pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Pertama, keikhlasan dan kesabaran akan selalu membuahkan hasil. Tokoh wanita dalam kisah ini tidak datang dengan niat mencari kekayaan instan atau kedudukan tinggi. Ia datang dengan hati yang pasrah, bekerja sepenuh hati, dan menjalani hari-harinya tanpa mengeluh meski jarak memisahkannya dari keluarga. Ia menerima tugas-tugas kecil maupun besar dengan penuh tanggung jawab. Inilah bentuk kesabaran yang akhirnya membuat orang-orang di sekitarnya menghargai keberadaannya. Kedua, kebaikan hati adalah bahasa universal. Meski berbeda bahasa, budaya, dan kebiasaan, sikapnya yang ramah, sopan, dan penuh hormat mampu menembus batas perbedaan itu. Ia menunjukkan bahwa kita tidak perlu pandai bicara untuk membuat orang lain merasa dihargai. Terkadang, sebuah senyum, salam hangat, atau bantuan kecil di saat dibutuhkan bisa meninggalkan kesan mendalam pada hati seseorang. Ketiga, takdir Allah bekerja dengan cara yang misterius. Dalam kisah ini, majikannya yang awalnya hanya memandangnya sebagai pekerja, perlahan melihat keindahan akhlaknya. Bukan kecantikan semata yang membuat hubungan itu terjalin, tetapi kesungguhan, kejujuran, dan rasa hormat yang ia tunjukkan setiap hari. Dari sinilah kita belajar bahwa hubungan yang baik dibangun di atas pondasi saling percaya dan saling menghargai. Keempat, rezeki sudah ditentukan, dan ia akan datang tepat pada waktunya. Banyak orang yang berusaha mati-matian mengejar keberuntungan, tetapi kisah ini mengingatkan bahwa kita tidak perlu memaksakan sesuatu yang belum waktunya. Perempuan ini tidak pernah membayangkan akan menjadi istri majikannya. Namun, Allah menakdirkan jalan itu untuknya di saat yang paling tepat. Ia hanya perlu bersabar, menjaga niat, dan tetap melakukan yang terbaik setiap hari. Kelima, pernikahan yang diberkahi berawal dari niat yang baik. Hubungan mereka tidak diawali dengan kemewahan atau kisah cinta yang dramatis, melainkan dari interaksi sederhana yang dibangun oleh rasa hormat dan kebaikan hati. Inilah yang membuat pernikahan mereka kokoh. Mereka saling melengkapi, saling mendukung, dan saling menjaga. Terakhir, kita harus selalu menjaga akhlak dimanapun kita berada. Dunia ini luas, dan kita akan bertemu dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Ketika kita menjaga tutur kata, perilaku, dan rasa hormat terhadap orang lain, kita sedang menanam benih kebaikan yang suatu saat akan kembali kepada kita dalam bentuk yang tidak terduga. Kisah ini menjadi pengingat bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini bisa membawa kita menuju babak besar dalam hidup kita. Tidak ada perbuatan baik yang sia-sia, meski terkadang kita merasa tidak ada yang memperhatikannya. Karena di balik layar kehidupan, Allah selalu melihat, selalu menilai, dan selalu menyiapkan balasan terbaik bagi hamba-hambanya yang bersabar dan berbuat baik. Maka, jalani hidup dengan hati yang ikhlas, niat yang lurus, dan sikap yang penuh kasih. Sebab, siapa tahu, seperti tokoh wanita dalam kisah ini, takdir indah sedang menunggu kita di balik pintu yang saat ini belum terbuka.